menuduhkan dalam ibadah, ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Istilah ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi ini istilah yang lahir dari orang-orang tasawuf. Cuma lahirnya istilah ini bukan mengada-ada atau yang paling santer dikenal orang sekarang bid'ah. Bukan. Ini didasarkan oleh hadis Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dari hadis ini lahirlah konsekuensi ibadah seorang hamba, sehingga dilafaz-lafazkan supaya timbul rasa dalam ibadah. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Mari kita coba mengupas ini sedikit. Ulama membuat satu bahasa, kalau kita bilang statement lah, rumus dalam ibadah. La tarhal min kaunin ila kaunin fayakunu kahimarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala minhu. Jangan engkau beramal tu pindah dari satu makhluk menuju satu makhluk, maka niscayalah engkau macamkan keledai yang menggiling gandum. Jadi, kok di Arab dulu menggiling gandum itu keledai. Berputarlah keledai itu. Berputarnya keledai itu membuat mesin penggiling itu berputar. Jadi diistilahkan oleh ulama, jangan kau tu beramal macamkan keledai antara satu makhluk ke satu makhluk yang bergerak dari satu tempat menuju ke tempat itu balik. Tak naik-naik kelas amalnya. Gitu paham? Kalau orang kita lombulah Pak. Lombu membuat batu bata. Dulu kan batu bata itu dipijak-pijak bikin lembu sebelum ada mesin. Kan berputar saja lembu itu. Dari satu titik dia berputar, balik ke situ balik. Balik ke situ balik. Umur semakin tua, hidup sudah semakin dekat pada ajal, tapi kualitas amal masih dari makhluk ke makhluk saja. Rugi. Sekarang beramal banyak rusak amal kita begitu. Secara zahir awak menengok baik amalnya, banyak karya-karyanya dalam ibadah. Cuma berputar dari makhluk ke makhluk. Ingin dapat penilaian makhluk menuju kepada penilaian makhluk. Rugi. Macam sembahyang awak itu kan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Kita kunci dia lillahi ta'ala. Dikunci dia karena Allah Ta'ala. Itu maksudnya supaya awak tidak berhenti dari makhluk ke makhluk. Rugi awak. Walakin irhal minal akwan ilal mukawin. Kalau bisa amalmu itu bergeraklah daripada makhluk menuju yang menciptakan makhluk. Wa anna ila rabbikal muntaha, supaya ujung amalmu itu Allah. Ujung amalmu itu Allah. Maka kalau dari sini Pak, menurut saya ini
Samalah pentingnya awak memasang niat tadi dengan mengungkapkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Jadi kalau orang-orang peribadah, orang-orang petarikat itu nampaknya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ini jadi munajat luar biasa. Kalau saya melihat sama levelnya itu Pak dengan niat tadi. Supaya jangan kemana-mana arah amal. Jadi bisanya awak menyumbang 10.000 tapi nilainya luar biasa, kalah sumbangan 10 juta tapi nilainya dari makhluk ke makhluk. Kita ini mau kena begitu, tapi bukan bapak, aku bilang orang lain. Kalau nanti berinfak nanti sifatnya tak tahu orang, 5.000 keluar. Tapi kok dikumpulkan nanti Pak Haji, Pak Camat, pejabat-pejabat, baru bercakap protokol. Ini kita dalam rangka pembangunan masjid ini membutuhkan dana yang cukup luar biasa. Sayalah sebagai protokol memulai. Saya kena tukang becak, 2 juta lah yang sanggup saya untuk menyumbang. Baik, kira-kira Pak Haji berapa? Kata protokol tadi. Putar kepala Pak Haji. Kalau sempat ku kasih 1 juta ini malu turun daun ini. 4 lah. Walaupun campur-campur agak-agak menggigil sedikit. Cuma di mob bikin tukang becak tadi, sedangkan tukang becak 2 juta, awak nggak mungkin lah kita 200, 4. Tapi kalau berimpak pas tak ada orang dalam kota impak tu sama level awak sama tukang becak tadi, 5.000 juga. Rupanya kongkolikongnya protokol tadi sama nazir masjid. Aku bilang aja 2 juta ya, pura-pura aku aja. Sama dengan Martahi Pak, iya. Ini penulis pertama itu agak keras sedikit. Rupanya famili daripada ahli bait yang Martahi tadi. Dibikinnya pula di situ 1,5 juta. Baru diputar, ditengok uak emak kata. Jadi orang banyak begitu. Al-amal min kaunin ila kaunin dia. Dari makhluk ke makhluk. Ketika ditilik batinnya, kadang-kadang berat. Jadi dulu ada seorang, ya kalau kita bilang abid lah, ini cicitnya Rasul, satu-satunya anak Husain yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Yazid waktu membunuh Husain di Karbala. 72 anggota Husain itu mati semua. Hampir tak ada jarak daripada tubuh mereka kecuali dipanah dengan panah dan ditebas dengan pedang. Cuma satu yang selamat waktu itu anak-anak, namanya Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin ini ya tak tahu orang dia bersedekah. Ini orang tasawuf nih, cicit Rasul nih. Cuma setiap malam di setiap rumah-rumah orang miskin tuh kadang-kadang seminggu 2 kali ada nanti dibuka pintu pagi-pagi gandum. Asal dibuka orang miskin sana, tengoknya muka pintunya gandum. Subuh orang tu nak sembahyang, tengoknya gandum. Tak ada yang tahu siapa yang bersedekah. Sampai meninggal Zainal Abidin. Ketika dimandikan jenazahnya, ditengok orang kapalan bahunya. Inilah kita rasa yang mengasihi gandum ini. Setiap malam tak tahu orang, tiba-tiba subuh udah ada gandum di muka orang-orang miskin. Di mana kau tahu?
kau tengok bahunya kapal lagi. Bertahun-tahun. Kita tengoklah besok. Rupanya betul. Setelah dia meninggal dunia, tak ada lagi cair gandum di muka pintu-pintu orang miskin. Tak ada yang tahu dia berinfak itu sampai meninggal dunia. Namanya Zainal Abidin. Wah, itulah dahsyatnya. Jadi kalau kita kaji-kaji, itu minal akhwan ilal mukawwin. Tidak lagi ada nilai makhluknya. Semua hajatnya Allah saja. Agak payah dapat kita ni. Tiba-tiba kok gitu Ustaz, berat juga nih Ustaz. Lewat kotak impak di muka kita, kita kasih nanti 200.000 ria pula dipikir orang. Salah jadi awak berimpak. Itu pun tak boleh juga. Tak jadi awak berimpak, tak jadi awak beramal karena takut dibilang awak ria, itulah ria. Berarti masih ada lagi amal awak karena perhatian makhluk. Itu ria tu. Kenapa awak tak jadi bersedekah? Nampak orang tak enak kita. Tak enak kita. Itu ria lah itu. Berarti dia beramal masih memikirkan kata orang. Tapi kalau diimpakkannya tadi dengan niat dia supaya dipuji orang, itu syirik namanya. Berarti sama-sama merbulut nih. Kalau begitu beramal ni belum tentu juga di muka orang ria. Belum tentu juga. Itu dia. Kitalah pandai-pandai mengatur iman kita. Itulah maka konsep ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubini. Duduk betul pada hati orang-orang yang ingin mendekati Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kumaksud. Hanya Engkaulah kumaksud. Jadi kalau kata guru saya, waridha pun jangan dituntut-tuntutkan. Jadi udah ilahi anta maksudi aja. Itu kaji dia. Tapi ridha ni sudah arahan ini. Raditu billahi rabba. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, inilah sedikit gambaran bagaimana mendudukkan nilai dalam amal. Salat subuh ni berat nih. Cuma bagi pelaku salat subuh ni nilainya luar biasa. Karena jarangnya salat subuh ini diperhatikan orang. Kecuali subuh waktu datang pejabat ke masjid itu lain cerita. Makanya ada yang baru-baru ini ku tengok masjid itu sunyi. Tiba-tiba banyak kereta penuh subuh. Mak, ini mimpi apa ni ku pikir. Rupanya hendak datang, rupanya calon bupati hendak membagi-bagikan sumbangan. Pantaslah ramai ku pikir. Besok sunyi balik. Itu namanya subuh pesanan namanya. Baik. La tatruk hazzan min huzuzi nafsika talaban li huzuzi akhar. Jangan engkau menjadi orang yang meninggalkan bagianmu dari bagian-bagianmu, tetapi ujung-ujungnya meminta bagian balik. Alhamdulillah. Saya semenjak umur 40-50 tahun nih, kata Wak Lokot misalnya, tidak pala lagi ya aku beramal tuh supaya dipuji orang. Tak ada. Sedikit pun tak ada. Tidak, mantap. Yang penting awak nanti mati dapat sorga, bersyukurlah itu. Itu pun sama juga ada bulutnya. Berpindah awak dari pujian orang, cuma minta sorga. Sorga itu juga makhluk. Maka jangan engkau berhenti dari makhluk ke makhluk. Sorga itu makhluk. Belum itu Ustaz? Belum juga.
Jadi kalau aku ya Allah beribadah kepadamu gara-gara mau minta surgamu, usah kasih. Kalau aku ya Allah beramal padamu gara-gara aku minta supaya jangan masuk dari nerakamu, masukkan saja. Tapi kalau aku ya Allah beramal karena engkau mengharapkan engkau ya Allah, tolong jangan tolak permintaan. Ini baru nilai gitu. Rupanya minta surga masih makhluk juga. Belum itu, belum. Tapi ini kaji hakikatnya nih. Kalau kaji syariatnya, biasa Nabi itu memberikan motivasi kepada umatnya dengan surga. Biasa. Cuma kalau mau mengerti sesungguhnya ibadah itu, surga itu pun bukan permintaan. Dulu saya pernah mengaji tahapan-tahapan iblis menggoda manusia. Pada ujungnya kata iblis sudah tak mampan lagi digodanya orang. Dan bodohlah kau, hebat kali amal kau. Tidakkah kau tahu bahwa Rasul mengatakan, Allah menyampaikan sama Rasul, walaupun engkau beribadah tidak pernah lekang dari amalmu, tapi kalau tercatat menurut takdir dan catatan Tuhan engkau masuk neraka, akan ke nerakalah tempat kau. Walaupun kau melakukan dosa sebanyak-banyaknya, tapi kalau ditulis waqad kataballahu annaka fil jannah, bahwa engkau akan masuk surga, pasti ujung kematianmu engkau akan beramal baik sehingga layak masuk surga. Itu yang dibisikkan iblis itu betul. Itu hadis Rasul tuh. Lau taqarraba 'abdun ila Allah taala, ya, sehingga ketika seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, hatta la yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira', sehingga tak ada antara dia dan surga itu kecuali tinggal sejengkal saja lagi, saking dekatnya dengan amal. Tetapi telah sabaka, telah ditulis bikin Allah bahwa dia akan masuk neraka, pasti masuk neraka dia. Ujung perbuatannya pasti buat dosa. Begitu juga sebaliknya kata Rasul, ketika seseorang berbuat dosa, saking parahnya dosa hingga antara dia dan neraka ditinggal sejengkal sajanya lagi. Tapi kalau ditulis bikin Allah dia ahli surga, pasti ujung kematian dia akan berbuat baik sehingga layak untuk masuk surga. Inilah yang dibisikkan iblis sama orang ahli ibadah. Apa kau sibuk kali kau beramal? Ini hadis yang ku baca ini. Betul kata iblis tu. Betul kata iblis tu. Cuma disitulah kita diuji Allah. Maka kita diajarkan waktu sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, solatku, ibadahku, hidupku, matiku. Indah pala urusan surga nerakanya ini. Enggak, bukan surga, bukan neraka urusannya ini iblis. Lillahi rabbil alamin, hanya pada Allah saja. Kok itu kalah iblis? Berangkatlah aku ketua, kata iblis. Udah sampai titik itu pun digoda nyawa, masih lalu juga. Pergilah dia. Karena iblis itu pun menjalankan fungsinya untuk menyesatkan ini, sudah dalam takdir yang ditentukan Tuhan juga. Jadi hebat iblis ini menggombal, Pak. Menggoda orang. Di atas S3 sekolah. Iblis di atas S3 sekolahnya. Coba buka kitab. Langit pertama namanya siapa? Nama iblis langit pertama Pak Ar-Raqi' namanya, ahli ruku. Langit kedua siapa namanya? Sampai langit ketujuh Khazinullah, bendahara Allah. Semua ada nak mengalahin. Kalau malaikat itu level-level dia, semua malaikat mengajari dia. Apa tak pintar dia? Awak baru tak siapa mengajari awak, entah siapa guru awak, dihembus-hembusnya saja lah. Cuma duduk kan itu.
ada hebat kali kau beramal. Kau memang kau nak masuk surga walaupun